Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov memperingatkan Israel terkait serangan di Suriah. Menurutnya, penyebaran konflik di negara-negara lain di Timur Tengah tidak dapat diterima. Lavrov mengatakan serangan udara Israel semakin masif diluncurkan belakangan ini. Serangan itu tak hanya menargetkan Gaza, namun juga wilayah lain seperti Suriah. Jet Israel telah berulang kali menargetkan bandara di negara itu sejak 7 Oktober. Dalam perbincangannya dengan Menteri Luar Negeri Suriah, Lavrov menekankan perlunya meningkatkan kewaspadaan. Sebab ada upaya dari pihak eksternal untuk menyelesaikan masalah geopolitik dengan memanfaatkan situasi di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal Mekdad menelpon Lavrov untuk membahas situasi terkini di Gaza. Selain itu juga terkait masalah bilateral dan kemajuan dalam mengakhiri perang di Suriah. Sejak perang di Gaza meletus pada 7 Oktober lalu, Israel telah mengebom Suriah setidaknya 3 kali. Serangan itu membuat bandara Aleppo dan Damaskus ditutup berulang kali. Salah satu serangan tersebut diakui oleh Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor. Menurutnya, Israel menyerang bandara Suriah dengan maksud mengganggu pengiriman senjata dari Iran ke Hamas. Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman memperingatkan Israel dan Amerika Serikat terkait konflik di Gaza. Menurutnya, invasi darat yang diluncurkan Israel dapat memperparah situasi dan memperpanjang siklus kekerasan. Mohammed bin Saleh bertemu dengan 10 senator di ibu kota Saudi Riyadh seminggu yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan keprihatinannya tentang perlunya melindungi warga sipil Palestina. Sementara para pejabat diplomatik Amerika Serikat yakin bahwa Arab Saudi menentang invasi darat, sebab mereka menginginkan respons terukur yang dapat mencegah konflik lebih panjang. Namun Saudi bukan satu-satunya pihak yang khawatir bahwa invasi ke Gaza akan semakin menggoyahkan wilayah tersebut. Mesir dan Yordania juga telah menyuarakan keprihatinannya dan melihat dampak invasi tersebut sebagai peningkatan tajam jumlah pengungsi ke negara mereka. Terlepas dari kekhawatiran ini, para pejabat Amerika dan Saudi masih percaya bahwa perjanjian normalisasi dapat dicapai, sebab masih banyak kesamaan kepentingan yang mendorong mereka untuk bersatu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyatakan Amerika Serikat tidak mendukung relokasi paksa warga Palestina di jalur Gaza. Pemerintahan Biden ingin menjamin transit yang aman bagi individu yang meninggalkan Gaza, yakni dengan fokus khusus untuk memastikan keselamatan warga negara Amerika Serikat. John Kirby mengatakan Amerika Serikat terus mendesak dimulainya kembali layanan penting, termasuk air dan pengiriman bahan bakar di jalur Gaza. Mengingat bahan bakar menjadi hal yang sangat penting di jalur Gaza tentunya dalam beberapa jam dan beberapa hari mendatang lantaran stok saat ini semakin menipis. Selain meningkatnya jumlah korban sipil di Gaza, blokade yang dilakukan Israel juga memutus pasokan bahan bakar. Selain itu, listrik dan air ke wilayah kantong Palestina tersebut. John Kirby menyatakan telah mencatat sekira 66 truk masuk ke Gaza dalam 24 jam terakhir dengan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa. Puluhan truk tersebut membawa bantuan berupa makanan, air, dan obat-obatan. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Selasa 31 Oktober menegaskan kembali tuntutannya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan dan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Adapun hal itu untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi di jalur Gaza. Terkini Israel telah menyetujui untuk mengizinkan 100 truk bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza setiap hari. Hal itu dilakukan setelah keterlibatan diplomatik intensif oleh pemerintahan Joe Biden. Adapun kesepakatan itu juga dicapai beberapa jam setelah Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, yakni UNRWA, memberi peringatan terkait menipisnya bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, yakni jumlah truk bantuan yang memasuki Gaza tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut.
Penghubung militer Israel dengan Palestina yakni Kogat menyatakan bantuan tersebut telah terkumpul hingga ratusan ton. Lanjut, Kogat mengatakan bahwa sekira 39 truk bantuan kemanusiaan telah memasuki Gaza pada hari Senin 30 Oktober. Lalu 6 lebih sedikit dari jumlah yang dilaporkan AS juga telah dikirimkan pada hari sebelumnya. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Matt Miller mengatakan bahwa Amerika Serikat menargetkan jumlah bantuan akan meningkat dalam setiap harinya. Sebagai informasi, masalah bantuan kemanusiaan untuk Gaza telah menjadi kontroversi di Israel, meskipun banyak yang berpendapat bahwa tidak ada yang boleh diizinkan masuk. Sempat disebutkan Israel akan membuka blokade apabila Hamas dan Jihad Islam Palestina membebaskan lebih dari 200 sandera yang mereka tangkap di jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu. Sebelumnya, Israel telah memperluas serangan udara dan daratnya di jalur Gaza yang telah mengalami serangan udara tanpa henti sejak serangan mendadak Hamas pada awal Oktober. Dilaporkan lebih dari 10.000 orang telah tewas dalam konflik tersebut sejak awal Oktober, termasuk 8.000 lebih warga Palestina dan 1.400 lebih warga Israel. Kelompok Houthi di Yaman secara resmi mengumumkan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan diluncurkannya sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengatakan pihaknya akan terus mendukung rakyat Palestina. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Houthi pada Selasa kemarin didasari tanggung jawab agama, moral, dan kemanusiaan. Jenderal Yahya menyebut Yaman tak bisa tinggal diam melihat warga Gaza ditindas terus-menerus. Oleh karena itu, militer Houthi akan terus melakukan serangan ke Israel sampai agresi dihentikan. Adapun peluncuran rudal dan drone pada Selasa merupakan yang ketiga kalinya dilakukan Yaman terhadap Israel. Namun, dampak serangan itu belum diketahui secara pasti. Setidaknya, satu rudal jatuh di gurun Yordania dan tidak menimbulkan kerusakan atau korban jiwa. Namun untuk pertama kalinya, rudal tersebut diterbang di atas Arab Saudi yang menyebabkan kerajaan tersebut mengaktifkan pertahanan udara. Awal bulan ini, Angkatan Laut Amerika mengklaim kapalnya telah menembak jatuh beberapa rudal dan drone yang diluncurkan ke arah Israel di Laut Merah. Namun, Pentagon tidak secara langsung menghubungkan hal ini dengan Yaman. أنا لا بد للشعوب العربية والإسلامية أن تقول كلمتها وأن تنتصر لغزة ولأطفالها ونسائها ونحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصارا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز. وعليه وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.